Permasalahan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan. Yang pertama, membuat manusia mempunyai akal sehat, akhlak mulia, mampu menciptakan sesuatu dan memiliki pribadi yang bagus. Yang kedua, merujuk pada Tab 26-MPRS-1966, disimpulkan tujuannya ialah membentuk manusia berasaskan Pancasila. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, ditegaskan lagi bahwa tujuan pendidikan ialah mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistematis pendidikan. Permasalahan pendidikan mencakup 4 permasalahan. Yang pertama, sarana dan prasarana. Contohnya, masih banyak gedung dan fasilitas sekolah yang sudah tidak layak untuk dilakukan aktivitas belajar mengajar. Yang kedua, mutu pendidikan rendah. Contohnya, kurangnya keterampilan guru dalam mengajar dan pembelajaran hanya satu arah. Yang ketiga, ekonomi siswa. SPP yang mahal tidak setara dengan ekonomi orang tua siswa yang kurang berkecukupan. Yang keempat, keterbatasan pembelajaran daring. Sulitnya memahami materi dan harga kuota internet yang masih cukup mahal untuk sebagian besar pelajar. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan usaha dalam memberikan atau meratakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pelaksanaannya merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mewujudkan cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada mutu dan relevansi pendidikan. Faktor utama yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah kualitas pengajar. Oleh karena itu, seorang pengajar harus mengedepankan kreativitas terhadap rangkaian pembelajaran karena berpengaruh terhadap daya tangkap peserta didik selama pembelajaran. Kualifikasi atau standar kinerja guru berhubungan dengan kualitas kinerja guru dalam mengerjakan tugasnya, yaitu untuk yang pertama, dapat bekerja dengan siswa secara individu. Yang kedua, persiapan dan perencanaan sebelum pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Yang keempat, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar. Yang kelima, menjalankan kepemimpinan yang aktif sebagai guru. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendaya gunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran. Sedangkan efektivitas adalah derajat di mana sebuah sistem sosial mencapai tujuannya. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Hal yang didapat dari adanya ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan yaitu menghasilkan lulusan yang tidak berkualitas dan tidak produktif, sehingga menyebabkan masalah seperti pengangguran dan kemiskinan. Lalu, bagaimana cara menanggulangi permasalahan pendidikan? Yang pertama dan paling utama dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar dan menyediakan sarana dan prasarana yang membantu produktivitas siswa. Faktor pendukung pemerataan pendidikan. Faktor pendukung pemerataan pendidikan salah satu dan yang paling utama adalah pendidik. Pendidik adalah faktor terbesar dalam upaya meningkatkan kualitas pemerataan pendidikan serta pemegang kualitas para peserta didik. Faktor pendukung kedua adalah biaya pendidikan. Faktor pendukung yang ketiga adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya ada solusi permasalahan pendidikan. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan dua solusi, yaitu solusi sistematik dan solusi teknis. Solusi sistematik adalah solusi yang mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Sedangkan solusi teknis yaitu memperbaiki hal teknis sistem pendidikan.